Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Di dalam kesempatan ini saya akan kaji dan akan baca hadis dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan Nasai bisanadin qawiyin, ya, sanad yang kuat. Hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu usika ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli sholatin antakul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, di dalam penjelasan, di dalam ungkapan Nabi itu ada yang khusus, ada yang spesial, yaitu wasiat. Ya, mungkin udah populer bahasa wasiat itu. Biasanya wasiat itu disampaikan dalam keadaan yang sangat penting, kemudian biasanya yang diwasiatkan pun orang-orang yang sangat, ya, paling tidak dekat atau mungkin ahli ibadah lah gitu. Makanya di dalam hadis ini, hadis Nabi berwasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Sedikit banyak sejarah sahabat Mu'adz bin Jabal, itu salah satu sahabat yang ahli ibadah, yang alim, dan beliau itu akhlaknya bagus, ya, sahabat Mu'adz bin Jabal. Makanya tadi saya bilang biasanya wasiat itu disampaikan dalam keadaan yang sangat penting, dan orang yang diwasiatkan pun ya tadi minimal adalah ahli ibadah. Jadi intinya Nabi berwasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Redaksinya gini, kalau Nabi berwasiat kepada sahabat, itu yang dimaksud adalah bukan untuk sahabat itu saja gitu, akan tapi berlanjut kepada kita ini sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ini semua termasuk yang diwasiatkan oleh Nabi gitu. Nah, sekarang apa isi wasiat Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal? Berarti termasuk buat kita ini. Wasiat Nabi bunyinya, la tada'anna dubura kulli sholatin antakul Allahumma inni ala dzikrika ila haza al hadis. Jadi kata Nabi, la tada'anna, jangan kau tinggalkan sama sekali. Bahasanya la tada'anna berarti usahakan gitu ya. Usahakan dikerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Apa yang dimaksud dikerjakan? Dubura kulli sholatin, selesai sholat. Oleh ulama mensyarahkan, menjelaskan yang dimaksud sholat di sini adalah sholat wajib. Persis tadi kita sholat zuhur. Jadi intinya Nabi berwasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, termasuk buat kita, jangan sampai kau tinggalkan selesai sholat wajib gitu dah. Ini bahasa mudahnya nih. Ini wasiat Nabi, jangan sampai kau tinggalkan selesai sholat wajib. Apa yang jangan sampai ditinggalkan? Kata Nabi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi intinya wasiat ini ada 3. Jadi wasiat Nabi intinya ada 3, yang mana 3 itu terangkum berzikir setelah sholat wajib. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ini saya ungkapkan nih secara singkat saja. Orang sholat ke kita tadi, sholat zuhur, bisa jadi khusyuknya kita justru zikir setelah sholat. Kita rasakanlah, kita kalau sholat berjamaah itu untuk khusyuk berat, susah. Ya macam-macam lah, mungkin pikiran kita, mungkin kita ngelihat yang di samping kita, mungkin kita ngelihat yang di depan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Itu untuk khusyuk berat dan susah.
Tapi bisa jadi tidak menutup kemungkinan khusyuk itu terjadi justru ketika kita zikir habis sholat. Makanya ini hebatnya bahasa Nabi, wasiat Nabi habis sholat wajib jangan sampai tidak berzikir. Makanya tadi dipimpin oleh guru kita Ustaz Agustiar, ini betul. Jadi habis sholat wajib itu harus berzikir, redaksionalnya harus. Kenapa? Sebab ini wasiat Nabi. Tinggal masalahnya ketika kita berzikir habis sholat wajib, itu ada yang dipimpin oleh imam, ada yang masing-masing. Ada yang dengan suara keras, ada yang suara pelan, gitu. Makanya kita kebetulan aja di Masjid Darul Ilmi ini. Tadi kita zikir dipimpin oleh imam dengan suara keras. Tapi kalau kebetulan kita di masjid lain, di musola lain, ada setelah sholat wajib, itu nggak dipimpin oleh imam zikirnya, masing-masing aja, gitu. Atau dipimpin juga oleh imam, tapi dengan suara pelan. Tapi saya lebih cenderung ya, ini karena kebetulan ya saya pernah ngajinya juga di Timur Tengah, di Syam, di Suriah itu, yang sekarang lagi bergejolak itu. Itu di negara Syam, di negara Syria, itu tidak terkenal, tidak populer beda madhab fikih. Hampir-hampir kita kalau beda mazhab fikih, itu hal yang biasa. Nyantai-nyantai aja. Tapi yang menyolok di sana itu justru perbedaan ketika berzikir. Berzikir itu ada yang dengan suara keras, ada yang suara pelan, ada yang sendiri, ada yang rame-rame. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara pernah lihat ada sekelompok kawan-kawan kita, itu kalau berzikir itu pakai diri. Udah begitu ketika berdiri, itu pakai digerakkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atau ada yang muter. Karena ada itu yang model muter itu teori dan cara berzikir macam-macam, gitu. Oleh karena itu secara singkat, kalau untuk berzikir berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan yang saya alami, itu saya lebih cenderung berzikir itu dipimpin oleh imam selesai sholat wajib dengan suara keras. Hikmatnya banyak. Bisa jadi ketika kita habis sholat tadi, itu justru kita lebih khusyuk ketimbang ketika kita lagi sholat. Untung aja kalau sholat berjamaah itu 27 derajat ketimbang sholat sendiri. Sholatul jamaati afdhal min sholati as-sab'i bisab'in wa ishrina darajah. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fazzi bisab'in wa ishrina darajah. Jadi sholat sendiri itu bila dibandingkan dengan sholat berjamaah, itu sholat berjamaah itu sama juga sholat 27 kali. Oke lah, contoh paling gampang tadi sholat zuhur. Kita sholat zuhur berjamaah, itu sama juga kita sholat zuhur 27 kali. Tapi kalau sholat sendiri ya sama juga sholat zuhur sekali, gitu. Nah ini kembali ke tadi istilah zikir, istilah wasiat Nabi itu ada 3. Yang pertama adalah Allahumma inni ala zikrika, berzikir. Bapak-bapak, saudara-saudara, bahasa zikir itu memang secara umum ucapan. Tapi kita tidak menutup kemungkinan nih di masyarakat itu ada bahasa yang populer juga namanya wiridan. Ya terutama daerah Jawa Barat, terus Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Dan saya kebetulan ngajinya di Jawa Timur, di daerah Jombang itu. Jadi di sana itu bukan zikiran aja, akan tapi wiridan juga. Apa yang membedakan? Dan apa persamaannya? Begini, antara zikir dengan wirid persamaannya tetap ya berzikir kepada Allah, mengingat Allah, gitu. Cuma kalau zikir itu lebih khusus bicara aja, ucapan-ucapan aja. Tapi kalau wirid atau wiridan itu bukan ucapan saja, perbuatan dianggap wirid. Contoh aja nih, contoh doang. Kita biasa sholat duha setiap hari 2 rakaat. Karena rutinitas kita sholat duha 2 rakaat itulah menjadi wiridan, gitu. Wis podo wae. Kita sholat tahajud tiap malam 2 rakaat, kagak pernah ditinggal. Berarti sholat tahajud yang 2 rakaat tiap malam itu menjadi wiridan kita. Atau mungkin ada di antara kita yang seminggu sekali atau sebulan sekali ziarah kubur. Maka ketika ziarah kubur itu yang rutin, mau setiap minggu atau setiap bulan, itu disebut namanya wiridan.
Atau setiap hari Jumat dia mengeluarkan sedekah. Dia bersedekah setiap hari Jumat. Maka ketika bersedekah inilah disebut namanya wiridan. Atau silaturahim ke rumah orang tua, silaturahim ke keluarga. Jadi intinya kalau zikir itu lebih kepada ucapan saja, tapi kalau wirid atau wiridan itu bukan ucapan saja, akan tapi dengan perbuatan. Makanya redaksional hadis di sini, wasiat Nabi yang pertama adalah ala dzikrika, mengingatmu ya Allah. Nah, pemahamannya berarti tadi apa yang kita lakukan yang dipimpin oleh imam kita itu adalah sesuai dengan wasiat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wasiat Nabi, ini dalam banget pembahasannya nih. Yang kedua, wasiat Nabi adalah wasyukrika, bersyukur. Bapak-bapak, saudara-saudara, di beberapa kesempatan termasuk Masjid Darul Ilmi ini pernah saya bilang, yang namanya bersyukur itu dari ujung pala sampai ujung kaki, fisik kita pakai buat ibadah, itu namanya bersyukur. Kalau kita punya harta, kita pakai buat kebaikan, kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan infaknya, kita keluarkan sedekahnya, opo maneh, apalagi dikeluarkan dalam bentuk wakaf, berarti harta itu adalah harta simbol kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita punya jabatan, kita pakai jabatan kita buat kebaikan, berarti kita sedang bersyukur kepada Allah. Oke lah, kita punya istri, punya anak, ya punya kerabat dan sebagainya, kita ajak kebaikan, berarti kita sedang bersyukur kepada Allah. Jadi intinya bersyukur itu, kalau fisik kita pakai buat kebaikan, buat ibadah, namanya kita bersyukur. Kita punya jabatan, kita punya harta, kita pakai buat kebaikan, berarti kita sedang bersyukur. Jadi pemahaman definisi bersyukur itu, apa saja yang ada sama kita pakai buat kebaikan, namanya bersyukur. Nggak tanggung-tanggung, dijanjikan oleh Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Intinya orang yang bersyukur Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini termasuk saya, bapak-bapak semua nih. Kita pada jam segini, dari tadi nih kita berada di Masjid Darul Ilmi. Ini sebetulnya kita sedang bersyukur kepada Allah. Sebab fisik kita bisa sampai ke masjid. Fisik kita pakai buat ibadah. Memang nggak perlu kita bilang ya Allah saya pengen bersyukur ini datang ke masjid, nggak perlu, secara otomatis aja. Makanya dari ujung pala sampai ujung kaki yang dikatakan saksi yang paling jitu pada hari kiamat adalah justru fisik kita. Makanya secara ngaji tasawuf, bahwa bapak saudara-saudara ini saya kembangkan sedikit. Makanya tadi pembahasan masalah bersyukur itu dalam banget. Sebetulnya yang menjadi saksi yang paling jitu nanti kita pada hari kiamat itu bukan orang lain, justru fisik kita. Mata kita akan menjadi saksi perbuatan baik kita, tangan kita sampai kaki kita akan menjadi saksi yang paling jitu, yang paling mantap bagaimana kita lakukan perbuatan baik. Tapi mafhum khulafah, pemahaman kajian usul fikih, nauzubillah, orang berbuat kemaksiatan meskipun manusia nggak ada yang bisa lihat, tapi justru fisiknya akan menjadi saksi keburukan pada hari kiamat. Itulah maksud di dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi yang sebetulnya menjadi saksi perbuatan baik kita sebelum orang lain, fisik kita. Sebelum tempat lain, sebelum lokasi lain, fisik kita. Tapi sekali lagi nauzubillah, kita mohon perlindungan dari Allah. Orang berbuat maksiat pun itu jangan dikata harus ada saksi dari orang lain. Fisiknya sendiri akan menjadi saksi keburukan terhadap apa yang dilakukan di dunia. Itulah maksud kata-kata wasyukrika. Ini wasiat Nabi yang kedua. Kita disuruh bersyukur melalui fisik kita, melalui harta kita, ya semuanya lah, melalui pemikiran kita, ilmu kita, termasuk jabatan kita. Kalau kita pakai buat kebaikan, ya muaranya buat taat kepada Allah, itu namanya bersyukur. Yang ketiga, bapak-bapak, saudara-saudara, ini yang terakhir ini. Jadi wasiat Nabi, wa husni ibadatik, ibadah yang bagus. Apa yang dimaksud ibadah yang bagus? Bapak-bapak, saudara-saudara, ini kita nih. Kalau saya bilang kita, termasuk saya ini yang ada di sini. Kita sholat zuhur tadi, kita nggak tahu diterima apa tidak diterima oleh Allah. Kita puasa Ramadan kemarin,
kita tidak akan tahu puasa Ramadan kita diterima atau tidak. Bahasa mudahnya, ibadah kita itu patokannya ukuran sah dan tidak sah aja. Tapi kalau ukuran diterima dan tidak terima, kita tidak akan tahu. Bahasa saya, tidak akan tahu. Ya, bahasa mudahnya begini, kalau ibadah kita aja kita nggak tahu diterima apa nggak diterima, opo maneh apalagi ibadah orang lain. Makanya umat Islam ketika dia melakukan ibadah, itu patokannya kita tahu dan tidak tahu, hanya sah dan tidak sah aja. Tapi kalau masalah diterima dan tidak terima, kita tidak akan tahu. Makanya kalau ada ibadah yang beda-beda sedikit tapi tidak menyalahi aturan baik Al-Quran maupun hadis, itu kita jangan mengklaim, jangan memastikan, jangan menilai bahwa ibadah kita yang benar. Ibadah orang yang salah tidak boleh. Kecuali ada orang sholat enggak wudu. Kalau ada orang sholat enggak wudu, mutlak enggak sah. Kalau tidak sah, otomatis tidak akan diterima oleh Allah sholatnya, gitu. Sama ketika orang puasa, dari subuh dia puasa, jam 1 siang dia makan, mutlak puasanya batal. Karena mutlak batal, ya tidak akan diterima puasanya. Itu yang disebut namanya, kalau sudah batal maka tidak akan diterima. Tapi selagi tidak batal, kita tidak akan tahu. Orang sholat yang penting dia wudu, itu dia takbir dan seterusnya sampai mengucapkan salam, itu beres sudah. Jadi kita dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui wasiatnya. Jadi kita ibadah adalah ibadah yang baik saja. Jangan mengklaim, jangan menentukan ibadah kita diterima atau tidak diterima. Orang lain kita nilai ibadahnya diterima atau tidak diterima. Tapi meskipun kita tidak tahu diterima atau tidak diterima, kita harus yakin kalau ibadah kita diterima. Jadi jangan pesimis. Ya terserah Allah lah mau terima kek enggak boleh. Itu namanya pesimis. Berarti kita tetap optimis. Allahumma taqabbal sholatana wasiyamana, ya Allah terimalah puasa kami, sholat kami. Kita yakin diterima, tapi kita tidak akan tahu diterima atau tidak diterima. Ini salah satu motivasi kalau kita ibadah itu harus yakin diterima, tapi tidak boleh menentukan diterima atau tidak diterima. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ini intinya dalam hadis dalam kitab Bulughul Maram ini. Jadi ada 3 wasiat Nabi yang intinya wasiat itu adalah jangan sampai kita melupakan berzikir setelah sholat wajib. Redaksionalnya sholat itu sholat wajib. Tapi kalau sholat sunat, ya itu boleh zikir bareng-bareng maupun sendiri-sendiri. Tapi kalau sholat wajib, itu tadi afdolnya adalah berzikir dengan bareng-bareng, bahkan dengan suara yang agak keras gitu. Kenapa? Sebab bisa jadi ada di antara jamaah itu nggak terbiasa. Tapi ketika dipimpin berzikir dengan suara keras, akhirnya dia tahu, dia bisa, atau bahkan bisa apal. Makanya hikmatnya begitu. Salah satu hikmat ya, bukan satu-satunya. Itu kalau berzikir dipimpin dengan suara keras, bisa jadi kita yang asalnya males jadi mau berzikir. Yang asalnya kita nggak bisa, jadi bisa. Yang asalnya kita nggak hafal, jadi hafal. Itu salah satu hikmat kenapa berzikir setelah sholat wajib sangat-sangat dianjurkan. Jadi intinya wasiat Nabi ini ada 3. Yang pertama, kita disuruh berzikir setelah sholat wajib. Ya. Yang kedua, kita disuruh senantiasa bersyukur. Di antara bersyukur adalah kita melakukan perbuatan baik atau ibadah. Yang ketiga, kita tetap ya melakukan ibadah itu sesuai dengan patokan kita adalah sah dan tidak sah saja. Akan tapi masalah diterima dan tidak terima kita tidak akan tahu. Itu bukan bagian kita. Nah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, itu secara singkat ya ringkasan hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram tentang wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan secara umum? Masih ada mungkin beberapa menit, saya persilakan. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai zikir
barang-barang yang dipimpin oleh imam. Apakah ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya, Pak? Itu aja yang saya billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika zikir barengan gitu ya, entah dipimpin oleh imam atau kadang gini kan, Bapak-bapak saudara-saudara, ada di daerah lain, di tempat lain, itu yang mimpin zikir bukan imam. Maksud saya, bisa saja yang mimpin zikir itu imam, bisa jadi orang lain. Nah, yang menarik tadi, apakah ada tuntunannya? Apakah diajarkan oleh Nabi? Kalau dalam bentuk wasiat, yang tadi saya bilang, kalau wasiat itu disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Muaz, itu yang dimaksud bukan untuk beliau saja, akan tapi buat semua pengikutnya, termasuk kita ini. Berarti kita termasuk yang kena wasiat Nabi, gitu bahasanya. Kita termasuk yang diwasiatkan oleh Nabi untuk berzikir setelah sholat. Karena yang diwasiatkan itu adalah berzikir, berarti kata-kata wasiat itu bukan untuk sahabat Muaz bin Jabal saja. Berarti buat kita semua, termasuk nanti sampai hari kiamat. Dan adapun bacaannya, itu tetap yang dikatakan bersama-sama, berjamaah itu lebih utama. Gitu. Jadi berjamaah itu lebih utama. Sebab Nabi tidak melarang berzikir berjamaah. Jadi rumus secara dalil fikih atau dalil usul fikih, selagi tidak ada dalil yang mengharamkan, gitu nih. Selagi tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti perbuatan itu kalau dilakukan sendiri bagus, dilakukan berjamaah lebih bagus lagi. Kecuali ada dalil yang tidak membolehkan atau melarang. Kecuali tadi bahasanya Nabi melarang, jangan berzikir rame-rame atau jangan berzikir bareng-bareng. Nah, kalau ada yang berzikir bareng-bareng berarti mukhalif, berlawanan. Tapi selagi Nabi tidak melarang, berarti kalau kita lakukan berjamaah itu lebih bagus lagi. Makanya tadi salah satu hikmatnya, ya bisa jadi dengan berjamaah itu ada tanda atau tambah semangat atau tambah khusyuk gitu. Itu salah satu hikmatnya kenapa kita berzikir itu yang paling bagus, yang utama adalah bersama-sama gitu. Itu intinya. Baik, silakan mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, intinya berzikir ini udah biasa kita lakukan ini ya. Maksud saya ungkapkan, saya bacakan hadis ini. Intinya tadi apa yang kita lakukan selama ini dan apa yang kita lakukan untuk seterusnya itu semua sesuai dengan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ajaran Nabi ini bentuknya wasiat. Kalau sudah wasiat berarti tadi saya bilang itu permasalahan sangat penting, dan yang diwasiatkan itu biasanya adalah orang-orang yang mempunyai ya tadi ahli ibadah dan sebagainya. Banyaklah tentang masalah wasiat, belum lagi kita bahas nanti bagaimana kalau ada orang mau meninggal itu wasiat kepada kerabatnya, itu berarti perkara yang asalnya baik sunnah saja berubah akan menjadi wajib. Makanya tadi saya bilang kalau wasiat itu perkara yang sangat penting. Tapi kalau penyampaian Nabi dalam bentuk hadis saja, ini berarti secara umum. Tapi kalau wasiat ini secara khusus orang-orang yang biasa ibadah saja. Oleh karena itu Bapak-bapak saudara sekalian, mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan ini semua sesuai dengan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita termasuk mendapat syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.